Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurafa Hermawati dengan NPM 240310230001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses pembuatan bioetanol menggunakan metode continuous flow bioreaktor dalam mata kuliah peralatan agroindustri. Nah, di sini ada pun beberapa bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada apa itu continuous flow bioreaktor, yang kedua yaitu alat yang digunakan, yang ketiga yaitu prinsip prosesnya itu seperti apa, yang keempat yaitu ada mekanisme proses, yang kelima yaitu alur proses, dan yang keenam yaitu parameter yang digunakan. Kemudian, apa sih continuous flow bioreaktor? Continuous flow bioreaktor adalah bioreaktor yang digunakan dalam proses fermentasi yang dimana prosesnya seluruh bahan baku atau nutrisi seperti substrat dimasukkan secara terus-menerus ke dalam bioreaktor dan begitu pun dengan produknya. Sehingga reaktor bekerja dalam kondisi stabil karena besarnya laju alir masuk sama dengan laju alir keluar. Kemudian di sini saya akan menganalisis alat yang digunakan dalam continuous flow bioreactor. Yang pertama yaitu ada media reservoir. Media reservoir ini tuh berupa wadah atau tangki yang berfungsi untuk menyimpan substrat yang nantinya akan disalurkan ke semosat vessel untuk dilakukan proses fermentasi. Kemudian yang kedua yaitu ada media tabing atau saluran media. Ini tuh berfungsi untuk em, menyalurkan substrat dari media reservoir ke dalam hemostat vessel. Kemudian ada media pump. Media pump ini tuh berupa alat untuk mengatur atau mengontrol masuknya konsentrasi substrat ke dalam hemostat vessel ini. Kemudian eh, yang keempat yaitu ada chemostat vessel, wadah chemostat atau juga bisa disebut dengan bioreaktor. Ini tuh merupakan lingkungan yang diperlukan oleh mikroorganisme dan substrat untuk berlangsungnya proses fermentasi. Chemostat vessel ini juga di dalamnya terdapat magnetic stirrer yang berfungsi untuk mencampurkan atau meratakan mikroorganisme dan juga substrat secara merata supaya mikroorganisme itu bisa mengolah substrat menjadi produk dengan baik dan sempurna. Selanjutnya, setelah substrat di dalam chemostat vessel ini terbentuk menjadi produk, kemudian produk tersebut disalurkan menuju effluent tubing, yaitu berupa saluran untuk menyalurkan produk dari sistem chemostat menuju collecting receptacle. Nah, kemudian di sini ada collecting receptacle berupa wadah yang berfungsi untuk menampung produk yang dihasilkan dari sistem setelah dilakukannya proses fermentasi. Oke, selanjutnya di sini juga ada air pump, yaitu itu berfungsi untuk mengatur keluar masuknya udara dengan kondisi yang terukur. Selanjutnya, prinsip kerja dari continuous flow bioreaktor. Yang pertama itu ada inflow media dan juga outflow media, atau dengan kata lain ada media yang masuk dan juga ada media yang keluar. Eh, dengan kata lain, pada dasarnya continuous flow bioreaktor ini yaitu ketika selama proses fermentasi berlangsung di dalam bioreaktor, produk tersebut juga terus dikeluarkan. Nah, misalkan em, banyaknya substrat yang difermentasi sama dengan banyaknya produk yang dikeluarkan dari sistem. Jadi, eh, proses ini tuh berlangsung secara kontinu, yang dimana inflow media yaitu media segar secara kontinu dipompa masuk ke dalam bioreaktor. Yang kedua, outflow of media and cell. Nah, bersamaan dengan inflow, media yang sudah habis atau yang sudah berinteraksi dengan mikroorganisme serta mikroorganisme yang telah berproliferasi akan keluar melalui saluran efluen dan ditampung dalam collecting receptacle.
Selanjutnya yaitu ada mekanisme proses dalam continuous flow reaktor. Yang pertama itu ada penambahan substrat dan media ke dalam media reservoir. Ini tuh berupa substrat, misalkan di sini tuh dimasukkan ekstrak tebu untuk pembuatan bioetanol seperti itu. Nah, di sini tuh kecepatan alirannya itu sangat penting, maka ditentukan karena bisa mempengaruhi waktu tinggal mikroorganisme di dalam reaktor dan pertumbuhan sel mikroba atau produk yang nantinya akan terbentuk. Kemudian yang kedua yaitu reaksi biokimia. Nah, setelah di sini tuh ada penambahan substrat, kemudian disalurkan menggunakan media tabing menuju ke hemostat vessel. Nah, di dalam hemostat ini tuh terjadinya reaksi biokimia yaitu fermentasi. Nah, di dalam ini tuh terjadinya fermentasi yang dimana terjadinya pengubahan substrat oleh mikroorganisme. Contohnya yaitu yeast. Ini yang berlangsung secara kontinu. Nah, di sini tuh mikroorganisme itu dapat terus tumbuh dan memproduksi metabolit yang diinginkan, misalnya seperti asam, enzim, dan biofuel dalam jumlah yang stabil. Nah, setelah itu ada pengaturan laju aliran. Nah, dalam proses ini tuh laju aliran substrat yang masuk dan produk yang keluar de, produk yang masuk dan keluar itu diatur sedemikian rupa agar konsentrasi atau mikroorganismenya itu tetap konstan di dalam reaktor, disebut sebagai kondisi steady state atau keadaan tunak. Jadi kondisinya itu diatur supaya bisa tetap continuous. Yang terakhir yaitu pengendalian parameter lingkungan. Nah, seperti faktor pH, suhu, dan kadar oksigen untuk bioreaktor aerobik. Nah, juga diatur secara terus-menerus agar tetap berada pada level optimal untuk aktivitas mikroorganisme. Sistem kontrol ini tuh sangat penting untuk menjaga proses tetap stabil. Jadi mekanisme prosesnya itu ada penambahan substrat dan media, reaksi biokimia, pengaturan laju aliran, dan juga pengendalian parameter lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada proses continuous flow bioreaktor pada pembuatan bioetanol. Di sini itu menggunakan substratnya itu dari tebu. Nah, langkah pertama itu milling atau penggilingan. Nah, tebu segar itu dimasukkan ke dalam mesin penggilingan untuk diekstrak menghasilkan sari tebu. Nah, proses di sini itu terjadi proses pemecahan batang tebu dan mengekstraksi cairan manis yaitu yang mengandung sukrosa yang nantinya diperlukan dalam proses fermentasi. Kemudian setelah itu masuk ke tahap desulfitation. Nah, pada tahap ini itu berfungsi untuk menurunkan pH dan membersihkan sari tebu dari kotoran-kotoran. Nah, di dalam tahap ini ditambahkan gas sulfur dioksida atau SO2 untuk menghilangkan warna dan mengurangi senyawa yang dapat mengganggu fermentasi. Seperti itu. Selanjutnya dilakukan lanjut ke tahap liming atau pemberian kapur. Tujuannya itu untuk menetralkan asam yang terbentuk dari proses sebelumnya dan membantu proses pemurnian yang lebih lanjut. Nah, kapur ini tuh akan membantu untuk mengendapkan kotoran sehingga mudah untuk tahap klarifikasi. Nah, setelah endapan itu terbentuk, tahap selanjutnya yaitu dilakukan tahap heating yang termasuk ke dalam bagian klarifikasi. Nah, di mana padatan tersuspensi dan kotoran lainnya dihilangkan. Nah, menghilangkan jus yang lebih jernih. Maksudnya menghasilkan jus yang lebih jernih. Nah, pemanasan ini itu berfungsi untuk mempercepat pengendapan partikel yang tersuspensi. Jadi, cairan yang bersih dan kotoran yang mengendap itu bisa terpisah menjadi bagian yang terpisah. Setelah itu dilakukan tahap evaporasi. Nah, pada tahap klarifikasi ini tuh sudah menghasilkan jus yang bersih. Nah, jus yang bersih itu dilakukan evaporasi. Tujuannya itu untuk mengurangi kandungan air pada jus tersebut sehingga menghasilkan
sirup yang lebih kental dan kaya akan gula. Nah, dalam tahap evaporasi ini tuh terjadi proses cooling, crystallization, dan centrifugation. Cooling, pendinginan, pengkristalan, dan sentrifugasi. Nah, kemudian jika tahap evaporasi ini langsung dilakukan pengeringan, maka akan menghasilkan produk sampingan, yaitu berupa gula. Namun di sini dari hasil evaporasi ini itu kan kandungan airnya sudah berkurang. Nah, di sini itu langsung dilakukan tahap fermentasi. Dalam evaporasi ini menghasilkan sirup kental. Nah, sirup kental itu tuh sebagai bahan baku yang nantinya akan dimasukkan ke fermentor untuk dilakukan fermentasi menggunakan bioreaktor kontinu dengan bantuan ragi atau yes. Nah, ragi ini tuh mengubah gula dalam sirup menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, dalam sistem kontinu itu ragi juga dapat didaur ulang melalui tahap yeast recovery. Nah, kemudian setelah menghasilkan etanol, etanol itu didistilasi karena dalam etanol ini itu masih etanol dalam dari hasil proses fermentasi itu masih menghasilkan air sehingga perlu didistilasi untuk lebih menghasilkan etanol yang lebih sempurna yaitu dengan menghilangkan kandungan air yang menyatu dalam etanol. Sehingga kadar etanolnya itu lebih meningkat dan sehingga konsentrasi etanolnya itu bisa lebih tinggi. Kemudian setelah itu dilakukan proses dehidrasi. Nah, etanol hasil distilasi ini masih mengandung air dalam jumlah kecil. Nah, untuk menghasilkan etanol dengan kemurnian yang tinggi, maka perlu dilakukan tahap lanjutan seperti dehidrasi ini. Nah, proses dehidrasi ini tuh dilakukan untuk menghilangkan sisa air yang tersisa dari proses distilasi sehingga menghasilkan etanol yang murni dan siap digunakan. Mungkin itu beberapa tahapan dari proses pembuatan bioetanol menggunakan substrat dari tebu. Selanjutnya yaitu menganalisis alat pembuatan bioetanol. Ada apa aja sih? Yang pertama itu dalam proses milling atau penggilingan itu menggunakan alat sugar cane mill. Sugar cane mill. Ini tuh alat yang berfungsi untuk menghancurkan tebu sehingga bisa menghasilkan butiran-butiran tebu yang selanjutnya akan diekstraksi. Selanjutnya ada juice sulfitation. Nama alatnya yaitu juice sulfiter. Di dalam alat ini itu ditambahkan gas sulfur dioksida untuk mengurangi warna dan mengendapkan kotoran. Sehingga cairan dalam tangki itu akan berbentuk jernih. Kemudian di sini ada tahap liming. Liming itu yaitu tahap pemberian kapur yang berfungsi untuk menetralkan asam yang ada dalam jus tebu. Proses ini itu bisa membantu memperbaiki kualitas jus dengan mengurangi asam dan mencegah degradasi komponen gula selama pemrosesan. Yang keempat yaitu ada alat clarification, alat penjernihan yang disebut dengan settling tank. Alat ini itu berfungsi untuk memanaskan, kemudian memisahkan padatan yang tersuspensi dalam cairan sehingga padatan ini itu akan tersaring dan dibuang atau digunakan untuk produk sampingan yang lain. Alat yang kelima yaitu evaporator yang digunakan pada tahap evaporasi. Nah, dalam tahap ini itu air dari jus tebu itu diuapkan untuk meningkatkan konsentrasi gula. Nah, proses penguapan dilakukan untuk menghasilkan cairan tebu pekat untuk bisa menghasilkan gula dalam jumlah yang tinggi. Setelah itu yaitu alat kristalisasi, pendinginan, dan sentrifugasi. Alat kristalisasi yaitu ada crystallizer yang berfungsi untuk membentuk kristal dari larutan melalui pendinginan dan penguapan. Kemudian ada chiller, yaitu alat yang digunakan
untuk mengatur suhu rendah yang berfungsi untuk menurunkan suhu larutan hingga suhu optimal sebelum proses kristalisasi atau distilasi. Yang ketiga itu ada alat Distek centrifuge digunakan untuk memisahkan cairan dari suspensi untuk pemurnian bioetanol. Kemudian yang ketujuh ada drying atau pengeringan, alatnya itu namanya fluid bed. Fluid bed dryer. Kristal gula yang dihasilkan perlu dikeringkan agar dapat digunakan atau disimpan. Nah, proses pengeringan itu menghilangkan kelembaban dari kristal yang dihasilkan selama proses kristalisasi. Kemudian yang 8 yaitu ada fermentation. Nama alatnya yaitu fermentation tank atau juga bisa disebut fermentor. Nah, dalam tahap ini itu molase itu difermentasi menggunakan ragi untuk mengkonversi gula menjadi etanol. Nah, yeast recovery juga dilakukan untuk menghemat biaya fermentasi. Jadi intinya fermentor ini merupakan lingkungan untuk terjadinya proses fermentasi dalam menghasilkan etanol kayak gitu. Kemudian tahap yang ke-9 ada distilasi atau nama alatnya yaitu distillation tower. Itu dalam skala industri yang besar. Jadi berfungsi untuk memurnikan etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, proses distilasi ini bertujuan untuk memisahkan etanol dari campuran cairan berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Etanol yang lebih murni diperoleh dari proses distilasi. Selanjutnya yaitu ada dehydration atau dehidrasi, nama alatnya dehydration column. Nah, etanol hasil distilasi biasanya masih mengandung air. Nah, proses dehidrasi ini tuh dilakukan untuk menghilangkan sisa air yang masih terkandung pada tahap fermentasi selanjutnya supaya bisa menghasilkan etanol dengan kemurnian yang lebih tinggi. Kemudian yang ke-11 yaitu mold filtration. Nama alatnya itu rotary vacuum. Proses ini tuh dilakukan untuk menyaring lumpur atau kotoran lainnya yang mungkin masih tersisa dalam jus tebu sebelum diproses lebih lanjut. Lumpur yang tersaring dapat dibuang atau digunakan sebagai produk sampingan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan parameter yang digunakan. Apa aja sih? Yang pertama ada konsentrasi katalis. Nah, konsentrasi katalis yang tepat memastikan laju reaksi yang optimal. Yang kedua yaitu suhu reaksi. Suhu optimal biasanya itu kisaran antara 25 sampai 25 derajat Celcius ya. Katalis yang digunakannya yaitu yeast yang berasal dari ragi. Kemudian waktu fermentasi. Nah, semakin lama waktu fermentasi, maka kadar etanol akan semakin meningkat sampai mencapai waktu yang optimal. Yang keempat yaitu ada pH system. Nah, pH katalis yang optimal dalam pembentukan ragi itu berkisar antara 4 sampai 5. Nah, terlalu banyak asam atau terlalu sedikit akan menyebabkan mikroba denaturasi protein yang mengakibatkan penurunan aktivitas enzim selama proses fermentasi. Kemudian ada juga laju pengadukan atau agitasi yang tadi menggunakan magnetic stirrer. Nah, pengadukan yang efektif ini tuh memperbaiki kontak antara etanol dan minyak sehingga meningkatkan laju reaksi dan efisiensi konversi. Yang terakhir yaitu tekanan sistem. Nah, pada tekanan yang sesuai, reaksi itu dapat berjalan lebih cepat dan stabil. Nah, tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kebocoran pada peralatan dan tekanan yang terlalu rendah menyebabkan penurunan efektivitas reaksi dan ketidakstabilan sistem. Jadi, ketika ingin mendapatkan produk yang lebih berkualitas, maka dalam setiap tahap pembuatannya, dalam setiap langkahnya, kita harus memperhatikan parameter tersebut. Selanjutnya, adapun keuntungan dari penerapan continuous flow bioreaktor. Bioreaktor ini itu umumnya banyak digunakan dalam skala industri yang besar karena alasannya keuntungannya yang pertama bisa meningkatkan produktivitas, yang kedua bisa mengurangi risiko kontaminasi, yang ketiga bisa konsisten terhadap kualitas produk yang akan dihasilkannya. Yang keempat yaitu bisa mengurangi limbah yang dihasilkan karena itu akan diolah kembali untuk diproses menjadi produk. Yang kelima dan atau yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja dan operasional yang lebih rendah karena dalam proses ini itu sudah menerapkan
menggunakan alat-alat yang lebih modern sehingga minim menggunakan sumber daya manusia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai proses pembuatan bioetanol dari eh, tebu. Mohon maaf bila ada banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.